Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat kesehatan sehingga di kesempatan hari ini kita masih diberikan waktu untuk melaksanakan kuliah daring sesi yang pertama. Hari ini materinya adalah tentang overview tentang surveillance kesehatan. Nanti Anda bisa lihat penjelasannya lebih detail dalam video ini, dan Anda juga bisa mengakses beberapa link yang saya uploadkan juga untuk lebih memperkaya tentang pengetahuan terkait dengan pelaksanaan surveillance kesehatan. Jadi kalau kita mengacu pada beberapa definisi surveillance, dapat disimpulkan bahwa surveillance itu adalah salah satu aktivitas yang dilakukan secara sistematis dan terus-menerus. Apa aktivitasnya? Yaitu melakukan pengumpulan data, kemudian melakukan analisis, dan melakukan interpretasi data. Kemudian data-data tersebut dipakai untuk merencanakan sampai dengan melakukan evaluasi program-program kesehatan masyarakat. Nah, dalam prakteknya surveillance itu banyak dipakai sebagai salah satu bentuk sistem pelaporan terhadap data-data kesehatan. Namun sebenarnya tidak hanya berhenti pada melaporkan data, tetapi menggunakan data tersebut sebagai salah satu sumber informasi yang dapat dipercaya untuk menentukan langkah atau tindakan yang tepat dalam mengatasi masalah-masalah kesehatan. Surveillance juga tidak hanya berkaitan dengan mengidentifikasi penyakit atau berkenaan dengan penyakit, tapi perkembangan surveillance ini sudah banyak diterapkan dalam berbagai hal, diantaranya untuk program-program yang berhubungan dengan lingkungan, kesehatan ibu anak, gizi, kesehatan kerja. Kemudian akhir-akhir ini juga dikembangkan sistem surveillance tentang perilaku, baik perilaku merokok maupun penggunaan nafsa. Nah, salah satu manfaat dari ilmu surveillance ini adalah sebagai ahli kesehatan masyarakat, kita akan membutuhkan data-data yang valid untuk menentukan langkah dan program-program yang tepat dan kegiatan yang sesuai dengan situasi permasalahan yang ada di lapangan, sehingga aktivitas intervensi yang nanti dilakukan itu merupakan intervensi yang efektif dan efisien. Pendekatan yang dipakai dalam pelaksanaan surveillance ini adalah pendekatan epidemiologi, yaitu merupakan salah satu bentuk dari penyelidikan yang sifatnya untuk mengassessment frekuensi, distribusi dari masalah kesehatan, dan apa yang menjadi faktor-faktor penyebab dari masalah kesehatan tersebut. Kalau kita menilik pada sejarah surveillance ini, pertama kali surveillance ini diperkenalkan oleh William Farr, yaitu di masa revolusi industri, di mana pada saat itu terjadi situasi wabah, yaitu banyaknya kasus-kasus penyakit menular, diantaranya adalah penyakit kolera, pes, dan cacar serta sifilis. Dari beberapa kasus tersebut tidak hanya mengena kepada seseorang, tetapi mengena kepada beberapa kelompok masyarakat yang disinyalir waktu itu diduga dikarenakan adanya pemanfaatan dari sumber air yang sama yang sudah tercemar. Nah, investigasi yang dilakukan oleh ahli kedokteran komunitas pada saat itu berusaha untuk mencari apa akar penyebab daripada penularan yang terjadi.
Jadi kalau kita mengamati pada sejarah lahirnya surveillance ini, tidak lepas surveillance itu dari satu upaya untuk menyelidiki atau menginvestigasi terjadinya penularan penyakit di dalam satu komunitas. Makanya pendekatan yang dipakai dalam metodologi surveillance itu adalah metode-metode epidemiologi. Kemudian di tahun 1950, surveillance mulai dipakai tidak hanya untuk melakukan penyelidikan terhadap penyakit saja ya, tetapi mulai banyak diterapkan untuk mengidentifikasi atau mengetahui bagaimana situasi dari setiap masalah kesehatan yang ada di dalam satu kelompok masyarakat. Nah, pelopornya di sini adalah Alexander Delameter, seorang ahli epidemiologi dari Harvard University kalau tidak salah ya. Beliau mulai menggunakan surveillance ini untuk memantau salah satu perkembangan penyakit yang ada di satu kewilayahan. Hasil dari investigasi selama proses surveillance ini berjalan itu adalah ditemukannya beberapa faktor yang menjadi penyebab penularan penyakit di masyarakat. Nah, inilah kemudian yang menjadi cikal bakal surveillance ini mulai aktif diterapkan untuk permasalahan-permasalahan kesehatan. Dalam perkembangannya tahun 1968, Piagam Kesehatan Dunia bersepakat untuk menerapkan surveillance ini dalam memberikan gambaran dinamika penyakit yang ada di satu wilayah negara. Jadi masing-masing negara menyepakati untuk menandatangani piagam pemanfaatan surveillance ini di dalam mengidentifikasi masalah kesehatan ataupun penyakit dan juga mengamati dinamika dari penyakit atau masalah kesehatan itu dari waktu ke waktu. Mereka menyepakati 4 poin penting yang kemudian dianggap sebagai salah satu ciri khas dari surveillance. Yang pertama adalah bahwa data yang dikumpulkan dalam sistem surveillance itu merupakan data yang sifatnya up to date. Oleh karena itu, prosesnya harus dilakukan secara sistematis dan terus-menerus. Ini yang membedakan surveillance dengan kegiatan survei. Kalau survei biasanya hanya dilakukan sekali saja. Kalau surveillance ini dilakukan secara terus-menerus dan sistematis. Artinya aktivitas surveillance itu berjalan seperti ya, kita gambarkan atau kita analogikan seperti nadi. Ya, jadi dia berdetak terus, menghasilkan data terus, kemudian data itu kemudian dipakai untuk memberikan gambaran terkait dengan situasi dan kondisi masalah kesehatan di wilayah tersebut. Kemudian mereka menyepakati ciri yang kedua bahwa ada pengelolaan informasi. Jadi surveillance itu harus menghasilkan informasi epidemiologi, informasi yang mampu memberikan gambaran situasi, frekuensi, distribusi, dan hal-hal yang bisa menyebabkan atau determinan daripada masalah kesehatan. Makanya surveillance tidak lepas dari satu proses yang disebut dengan analisis data dan interpretasi data. Selanjutnya, surveillance tidak hanya menghasilkan data, tetapi melakukan diseminasi data kepada pihak-pihak yang memerlukan data tersebut dalam rangka untuk mengambil kebijakan. Kemudian ciri yang keempat, negara-negara tersebut menyepakati bahwa dalam pengelolaan program-program kesehatan harus berlandaskan pada informasi yang diperoleh dari surveillance. Artinya bisa disimpulkan bahwa surveillance itu adalah urat nadinya pelaksanaan program kesehatan. Jadi kita merencanakan program atau kegiatan, melaksanakan serta mengevaluasinya itu harus evidence based sesuai dengan data yang dikelola atau informasi yang dihasilkan dalam sistem surveillance yang dihasilkan. Nah, salah satu ilmuwan yang berasal dari Rusia yang mengatakan bahwa surveillance adalah informasi untuk melakukan tindakan. Menurut John Kotsworski ya, ini adalah salah satu pengertian yang sangat sederhana.
setiap kegiatan action yang dilakukan dalam pengendalian penyakit, dalam menurunkan kasus penyakit, dalam meningkatkan kualitas program kesehatan itu harus berbasis pada informasi yang diperoleh dari surveillance. Ini yang dimaksud dengan surveillance adalah informasi untuk melakukan tindakan. Artinya aktivitas apapun atau program-program yang dibuat oleh pemerintah atau diimplementasikan oleh pelayanan kesehatan itu harus berbasis kepada informasi yang diperoleh dari sumber data yang dilakukan secara rutin dalam sistem surveillance-nya. Nanti di belakang akan kita jelaskan apa saja sumber datanya. Kalau dilihat dari jenisnya, ini surveillance ada beberapa. Yang pertama adalah surveillance pasif. Surveillance pasif ini di mana data itu diperoleh dari pelayanan kesehatan. Artinya data ini diambil atau dilaporkan secara rutin pelayanan kesehatan kepada decision maker yang di sini di otoritas kesehatan masyarakatnya seperti dinas. Kalau surveillance aktif itu data itu diminta, ya, diminta oleh otoritas kesehatan sebagai salah satu bentuk kewajibannya untuk melaporkan data-data atau meminta laporan data-data yang ada. Kemudian ada surveillance pasif intensif. Ini berkaitan dengan kasus. Biasanya ketika terjadi kasus, dilakukan investigasi, kemudian mendapatkan informasi terkait dengan situasi kasus tersebut, itu yang masuk di dalam surveillance pasif intensif. Misalnya ketika dilakukan penyelidikan epidemiologi kasus demam berdarah, atau ketika dilakukan penyelidikan epidemiologi kasus keracunan, atau juga kasus penyelidikan epidemiologi pada suspek atau terkonfirmasi COVID kepada dalam upaya untuk melakukan tracing kepada kelompok berisiko yang lainnya. Ini tujuan dilakukannya surveillance yaitu menilai secara akurat status kesehatan masyarakat, data kuantitatif untuk merumuskan tujuan tindakan kesehatan masyarakat, menetapkan masalah kesehatan masyarakat. Nanti akan banyak kita kaji ya pada sesi-sesi berikutnya. Kemudian memberikan informasi yang akurat, menilai keberhasilan dari intervensi atau tindakan program kesehatan, dan pengembangan kegiatan yang berkaitan dengan riset di bidang kesehatan masyarakat. Jadi data-data surveillance ini bisa dipakai sebagai data science untuk melakukan riset atau kajian mendalam yang kontribusinya nanti bisa diberikan untuk peningkatan kualitas program kesehatan. Ini sumber datanya: catatan kematian, laporan penyakit, laporan wabah, pemeriksaan laboratorium, investigasi kasus seperti wabah, surveillance perilaku, dan data rutin program. Nanti juga di kesempatan berikutnya akan kita kaji lebih mendalam. Ini kegunaannya, Anda bisa baca ya, nanti bisa juga dibaca dari beberapa sumber referensi yang lain. Ini baik. Saya kira untuk sesi ini sementara sampai di sini. Saya minta Anda untuk mengisi link absensi dengan memberikan kode absensi sesuai dengan kode absensi sesi pertemuan kedua ini. Untuk kontrak kuliah nanti bisa Anda lihat di video di sesi yang pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.